kosong dia. Jadi kosong setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Dr. Hajah Yati Haryati MPD, yang kami hormati seluruh dosen dan staf Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan siang hari ini juga merupakan sebuah kehormatan bagi kami karena kita dihadiri oleh Ketua Umum Seniman Bandung dan juga Ketua Umum Sawargi Jabar atau Seniman Budayawan Bergerak untuk Indonesia Maju, yang kami hormati Bapak Ridwan CH Madris, SPDMM. Selamat datang Bapak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk menyaksikan penampilan drama teater dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia yang kedua setelah tadi pagi kita menonton atau menyaksikan pementasan yang pertama. Kemudian perlu kami himbau kepada seluruh apresiator untuk senantiasa menjaga kenyamanan dan juga kebersihan, dan untuk seluruh apresiator juga dapat menonaktifkan alat komunikasi atau dapat diubah ke dalam mode silent. Kemudian juga perlu kami informasikan bahwa kita memiliki akun Instagram Jaga Budaya Jabar. Jadi buat seluruh hadirin di sini silakan untuk dapat membuka Instagram dan langsung memfollow Jaga Budaya Jabar. Bagi siapapun yang beruntung akan mendapatkan hadiah langsung dari Jaga Budaya Jabar yang akan diinformasikan melalui DM Instagram. Untuk itu kami informasikan kembali buat hadirin semuanya, silakan untuk dapat membuka Instagram dan langsung follow Jaga Budaya Jabar. Dan inilah dia pementasan teater dengan judul Ben Gotut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh apresiator di Gedung Rumetang Siang Kota Bandung. Pada hari ini, Rabu 3 Juli 2024, Tadris Bahasa Indonesia UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mementaskan sebuah pementasan teater. Pementasan kali ini merupakan pembelajaran pertama bagi mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia pada mata kuliah drama dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Saifur Rahman MPD dan Reza Restu Fauzi MPU. Tadris Bahasa Indonesia UIN Sunan Gunung Jati Bandung mempersembahkan sebuah pementasan teater dengan naskah Ben Gotut karya Saini Karim. Adapun peraturan-peraturan yang perlu diperhatikan untuk seluruh apresiator selama pementasan berlangsung adalah: 1. Tepuk tangan hanya di awal dan di akhir pementasan. 2. Dilarang membuat kegaduhan selama pementasan berlangsung. 3. Dilarang merokok di dalam gedung selama pementasan berlangsung. 4. Handphone dalam mode silent. 5. Jika ingin mendokumentasikan pementasan, dilarang menggunakan disk atau flash kamera. 6. Dilarang keluar masuk gedung pada saat pementasan berlangsung. Naskah Ben Gotut ini berkisah tentang tokoh yang berpura-pura menjadi seseorang yang bisa dianggap penting,
seolah-olah menjadi pahlawan kebangsaan. Semua yang dilakukan wartawan, seniman, dukun, dan mahasiswa itu hanya kemunafikan belaka. Tokoh yang memerankan peran tersebut penuh kepura-puraan, dan omongan yang mereka nyatakan bukanlah hal yang terjadi sebenarnya. Inilah Tadris Bahasa Indonesia dengan bangga mempersembahkan pementasan teater dengan naskah Ben Gotun karya Saidi Saen, sutradara Azril Al-Farizi Nurjaman. Selamat menyaksikan. Sudah siap, Pak? Ya. Bapak Johan Budiman, pengalaman apa saja di zaman perang kemerdekaan yang paling berkesan di hati Bapak, Pak? Ya, pertempuran memberikan kesan yang dalam di hati saya. Pertempuran apa saja yang Bapak alami, Pak? Hampir semua pertempuran di Jawa saya alami. Misalnya, pertempuran antara Kerawang dan Bekasi, Bandung melawan Napi, dan pertempuran 10 November di Surabaya. Adakah kesan yang Bapak dapat dari masing-masing pertempuran itu, Pak? Ya, pertempuran memberikan kesan dan penekanan khusus. Misalnya, pertempuran antara Kerawang dan Bekasi, saya kena tembak di dada dan terbaring di garis terdepan. Oh, ketika itu, seorang penyair kebetulan melihat saya. Ia menulis dan jadi terkenal sekali. Di antaranya oleh sajak antara Kerawang dan Bekasi. Saya yakin, saya yang menjadi ilham bagi sajak itu. Kesan apa yang Bapak dapat dari pertempuran di saat Bandung Lautan Api, Pak? Ketika itu, sebuah tenda raksasa berusaha menutup kerusakan mulai pidut seperti di dalam. Saya melompat ke atasnya, saya membuka tutupnya di tengah-tengah gesingan pengurus senapan mesin. Ketika saya berhasil membukanya, dengan gerakan di tangan siap memusnahkan mesin kayak itu, muncullah wajah yang saya kenal. Ia adalah Bandi Wenhub dan Bandi Wenhub. Ia segera menyadari bahwa kalau seorang seperti Johan Budiman sudah ikut angkat senjata, tidak ada gunanya bagi Belanda untuk melanjutkan kolonialismenya. Ketika Bandung sudah menjadi lautan api, pihak Republik membuat dari pertahanan di daerah koloni. Saya menjadi anggota resminya, yang mana terdapat Muhammad Toha dan Muhammad Rangga. Saya biasa menyebut mereka Toha dan Nada. Lalu mereka malah kawan mereka. Saya selain itu sama-sama memakai celana monyet. Dalam pertempuran besar di sana, sebenarnya sayalah yang mengemukakan gagasan untuk meledakan gudang mesin Belanda itu. Akan tetapi, ketika kami sedang bergerak, saya kena tembak di paha. Saya pun berkata kepada Oha, rencana saya untuk meledakan gudang mesin itu kita gabungkan saja, Oha. Tidak, Tuhan, perjuanganmu melanjutkan sampai titik darah penghabisan. Kau telah selimutilah badanku dengan sangat merah putih. Kali merdeka, tetap merdeka. Karena dia pergi meninggalkan saya yang sedang berbaring di depan. Kesan apa yang Bapak dapat dari Surabaya, Pak? Ketika
menembak, saya yakin kalau saya lah yang mengakhiri riwayat jenderal yang malang itu. Baik Pak, untuk wawancara kali ini kita cukupkan saja Pak. Ya, sisanya atur-atur saja di belakang ya. Baik Pak. Saudara Lubu. Saudara Lubu. Saudara Lubu. Ibu memanggil saya. Iya, saudara. Nama saya Ahmad, Bu. Ahmad. Iya, ayah ibu saya memanggil saya begitu. Baiklah. Perawakannya tinggi. Perutnya kurus. Dan gayanya gagah. Saudara Lubu. Saudara Ahmad. Saudara Lubu. Aduh ya Tuhan. Aduh, tenang Bu. Tenang, duduk dulu Bu, supaya tenang. Terima kasih. Dia kurus, Saudara Lubu. Saudara Ahmad. Saya sudah dengar kurusnya Bu. Jadi dia kurus bukan? Perawakannya tinggi. Dan gayanya gagah. Memang ibu bilang begitu. Jadi saudara melihatnya. Melihat apa? Melihat dia tinggi, kurus, gagah, dan mengambil pakaian. Apa saudara Lubu melihatnya? Mungkin saudara Lubu melihatnya. Bernama Lubu itu yang mana sih? Saya juga tidak tahu Bu. Tadi anak-anak di sana menuju kemari dan menyarankan saya supaya bertanya kepada saudara Lubu, tukang jualan rokok. Oh, emang Bu. Anak-anak di sana kadang-kadang memanggil saya Lubu. Tapi nama saya Ahmad Bu. Tadi saudara mengatakan
Selamat pagi, Om. Ya, pagi. Oh, apakah belum melihat kawan saya, wartawan? Tukang jahit baru saja pergi, Om. Apa nama tukang jahit itu Ibu Om kawan? Kang Yahid, Ya, tukang jahit itu, Om. bagaimana pemberanggapan saya cari tukang jahit? Saya kira Om mau memperbaiki pakaian itu. Sembarangan. Lu kira gue ini siapa? Om mau main sirkus ya? Oh, tidak. Maknanya, lu sudah jadi kubur, belabrak. Ampun, Om. Jangan marah. Orang foto. Lu bikin gue lelah. Wah, Om sakit ya? Ini dulu. Saya jemput deh. Ada marga. Biasa, Om. Tidak ada. Ah, ya sudah, ya sudah. Sudah. Tuh, ambil tuh. Maksud Om apa sih? Katanya jangan pura-pura. Ambillah dan cepat pergi dari sini. Oh, Eke di sini nyanyi bukan buat Om tahu. Eke di sini nyanyi buat Yepi. Juga buat Mas Ahmad. Nah, cepat pergi dari sini. Ini penyakitan. Kasihan. Itu pakaiannya. Kalau bukan karena Mas Ahmad ya. Ada ya. Oh iya, ini uang buat nyanyiannya. Mas Ahmad baik banget deh. Sama-sama. Dadah Mas Ahmad. Merendahkan masyarakat Sleman. Dia bernyanyi seperti itu bagus bukan Om? Dia memang seniman. Seperti Om bilang. Wah, seniman. Kalau mau apa topi, bukan pada seniman macam begitu. Wah, Om lihat. Saya teh tidak pakai topi. Dan memang tidak pernah pakai topi. Apa musik sedang membuat saya kuat lagi? Apa saudara sebut musik yang kayak begitu? Saya kira iya Om. Dia seniman bukan Om. Wah, seniman. Menguap lalu mengemis. Seniman. Saya kira dia tidak mengemis Om. Dia hanya menghibur orang dan menerima upah sekedarnya.
Bagus Om. Gotun, nyanyian Gotun. Habisnya dia harus bagaimana Om? Daripada pengemis. Lebih hina daripada mengemis. Habisnya dia harus bagaimana? Seniman tidak boleh kalah oleh dokter, oleh insinyur, oleh menteri, ya, oleh presiden sekalipun. Seniman harus sama kuat, sama hebat dengan mereka. Maksud apa bagaimana? Seniman jangan mau kalah oleh mereka. Hah? Apakah seniman itu bertempur, berkelahi dengan presiden dan menteri? Ya, memang seniman itu berjuang, bertempur, berkelahi melawan menteri, melawan presiden. Bertempur? Betul, saya pun sering berdemonstrasi, mengadakan protes terhadap mereka. Protes? Apa itu Om? Tergantung pada musimnya. Ketika pemerintah bikin jembatan, kita protes. Kita bilang masjid lebih penting karena masjid adalah jembatan menuju surga. Kalau pemerintah di jalan, kita protes. Kita bilang sekolah lebih penting karena pendidikan adalah jalan lurus ke masa depan. Kalau tidak musim protes-protesan, bikin pertunjukan yang aneh-aneh, yang menggegerkan, lebih menggegerkan dari statement menteri atau presiden. Biar berdendum-dendum cinta wartawan tumpah di koran-koran dan majalah-majalah mereka. Pertunjukan aneh macam apa Om? Pertunjukan edan-edanan, musik edan, drama edan, tarian edan, teriakan kata-kata cabul di atas panggung. Jangan takut telanjang bulat di pentas. Pokoknya edan dan menggegerkan. Oh, begitu ya Om. Lalu kalau sudah main edan-edanan, main keseniannya kapan Om? Sudahlah, saudara tidak akan mengerti. Saudara perlu banyak berpikir dan termenung. Saya sibuk Om. Paling-paling saya berpikir dan termenung kalau saya sedang modal. Nah, itu dia. Siapa itu Om? Kalaupun saya terangkan, saudara tidak akan mengerti. Hai Om. Sebentar. Wajah Yu cerah seperti fajar. Nampaknya sudah banyak dapat amplop nih. Lumayan Bung. Apa Om ini pegawai kantor pos? Sembarangan. Maaf Om. Barangkali Om pegawai percetakan yang suka buat amplop. Baca ini apa? Apa dong? Sudah, Bu. Kalau tadi saya tidak ikut rumah, dia sudah babak belur saya hajar. Udah huruf paling. Sudahlah, Bu. Mari kita mulai dengan rencana itu. Ya, udah. Mari kita berunding di sini sambil menunggu dia muncul, Om. Ini, Bu. Seperti yang telah saya terangkan kemarin, tokoh kita itu mengaku sebagai persetujuan yang berjasa dalam perang kemerdekaan. Ia mempunyai beberapa bekas luka, di paha dan di dadanya. Kemarin dulu, waktu saya mewawancari dia memperlihatkan luka itu. Bahkan meminta bekas luka itu untuk dipotret. Apakah itu memotretnya? Saya memotretnya, tapi pemimpin redaksi menolak potret-potret itu dimuat. Katanya tidak senonoh, melanggar kode etik jurnalistik. Saya bukan. Ya, betul. Tapi baiklah, kita kembali pada rencana kita dulu itu. Saya akan memperlihatkan hasil wawancara saya itu dan saya akan membacakannya di depannya. Ia akan senang dan akan memberikan uang yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang saya ceritakan kepada itu.
Bagaimana kalau dia tidak memberi uang lagi? Saya tidak akan bangkit dari kursi sampai dia mengerti. Kapan saya bertindak? You bertindak setelah saya panggil. Tunggu saja sampai saya diberikan uang lagi. Lalu you bersiap-siaplah. Kalau saya sudah diberikan uang lagi, kita laksanakan rencana yang kedua. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya bertemu dengan wartawan dari kawan lain yang mempunyai fakta lain tentang dia. Fakta yang tidak menyenangkan dan akan merusak nama baiknya. Setelah itu, saya akan berpura-pura menolongnya, yang dengan jalannya menyarankan kepadanya agar berita-berita jelek itu diberi dari wartawan sebelum dimuat di koran-koran. Nah, ketika itu saya akan memanggil you. You bacakan tulisan itu agar didengar olehnya. Tentunya ia bersedia membeli tulisan itu, dan you berjual mahal. Kalau tidak salah, kemarin you mengatakan agar kertas ini jangan diberikan kalau tidak diberi 100. Apakah itu tidak terlalu tinggi, Bu? Hei Bu, dia membeli kertas, dia membeli nama baiknya. Sekarang laksanakanlah. Ingatlah, kita saling membutuhkan. Saya membutuhkan you hari ini, dan you sebagai seniman akan membutuhkan saya. Di samping itu, you juga akan mendapatkan bagian. Memang kita harus saling membantu. Ya. Sekarang tunggulah di sini. Saya akan menemui dia terlebih dahulu. Selamat pagi anak muda. Mau minum apa? Kopi hitam, kopi susu, jeruk panas, atau air putih saja? Kopi hitam, Pak. Soalnya sampai jam 2 malam tadi saya berdebat dengan pemimpin redaksi, Pak. Jadi wawancara itu sudah dimuat? Sudah, Pak. Lengkap dengan foto Bapak. Bentar, Pak. Ini dia, Pak. Biar Bapak yang bacakan. Setelah berulang-ulang menolak untuk diwawancarai, akhirnya Bapak Johan Budiman, seorang pahlawan kemerdekaan yang tidak mau ditonjolkan, berkenan menguraikan sebagian pengalamannya kepada wartawan. Beliau mengatakan bahwa segala pengalamannya di zaman perang kemerdekaan mungkin ada manfaatnya bagi generasi muda, generasi yang akan menjadi pewaris tanah air Indonesia yang molek, semai, dan subur makmur ini. Intisari dari pengalaman itu sendiri adalah semangat 45. Ya. Bagaimana, Bu Johan? Ya. Bagus sekali anakku. Sebenarnya anak dapat menambahkan kesan saya tentang orang lain. Bahkan anak dapat menulis pengalaman saya sebagai anggota pergerakan nasional. Atau ketika saya ikut bergerak di bawah tanah melawan tentara pendudukan Jepang. Itu bisa kita lakukan nanti, Pak. Ya. Untuk itu kita perlu wawancara khusus di tempat yang tenang. Sebenarnya saya harus cepat-cepat pergi ke kantor redaksi lagi, Pak. Mengapa tergesa-gesa? Duduklah dulu. Saya bermaksud untuk mengajukan usul biaya pengobatan, Pak. Tapi saya tak yakin apakah kalau mau menanggungnya. Biasanya tidak. Siapa yang sakit? Saya, Pak. Agar wawancara itu bisa terbit, saya berdebat dengan pemimpin redaksi, Pak. Saya juga terpaksa berkelahi dengan korektor yang mau menyebut wawancara kita itu, Pak. Setelah saya pukul dia, saya lemparkan dia ke atas meja di atas. Dia mau mengerti, Pak. Tapi saya, Pak, saya tertendang di bagian perut. Mungkin karenanya saya sakit liver, Pak. Sakit liver itu berbahaya, anak muda. Anak harus cepat-cepat ke dokter.
Saya juga tahu, Pak. Tapi saya tak yakin apakah kantor mau menanggungnya. Biasanya tidak, Pak. Sebenarnya saya harus cepat-cepat pergi ke kantor lagi, Pak. Oh. Ini lumayan untuk ongkos ke depan. Terima kasih, Pak Dan. Terima kasih. Ya, Sampai jumpa di wawancara yang akan datang, Pak. sampai jumpa anak muda. Ya. Ibu. Siap. Ya, siap. Assalamualaikum, Pak Dan. Assalamualaikum, Pak Dan. Gawat, Pak. Gawat, Pak. Setelah saya keluar dari sini, saya bertemu dengan wartawan dari orang lain, Pak. Dia mempunyai fakta lain tentang Bapak. Fakta itu lain sekali dengan yang Bapak wajarkan kepada saya, Pak. Lain? Ya, lain sekali, Pak. Sangat bertolak belakang. Bertolak belakang? Seperti Bangis dan Lupin, Pak. Aduh, Fakta itu menyatakan bahwa sama sekali Bapak bukan seorang pahlawan. Sebaliknya, justru Bapak dicurigai sebagai pelapor terbanda. tolong anak muda, tolong saya. Bapak lah tokoh yang pertama turun ke kota, Pak, ke daerah pendudukan. Kalau memang Bapak tidak mendaftarkan diri sebagai veteran, itu bukan karena memang Bapak tulus ikhlas berjuang, melainkan tidak ada saksi-saksi dan bukti-bukti yang menguatkan. Sebaliknya, Pak, justru saksi-saksi yang menuding Bapak sebagai pengkhianat cukup banyak, Pak. Tuhan, tolonglah saya anak muda. Barangkali kita dapat mengusahakannya, Pak, agar bisa menolong Bapak. Sebenarnya pemegang fakta itu bisa kita panggil sekarang, Pak. Di mana dia, Nak? Itu dia, Pak. Hai, Bung. Kemarilah. Aduh, jangan ngomong-ngomong begitu. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Begini, Bu. Kami, saya dengan Pak Johan bermaksud untuk mengganti ongkos Anda mengetik berita itu. Jadi, berapa Anda mau kami bayar, Bu? Tadi bagaimana caranya sih? Nah, bagaimana kalau saya bayar 250.000? 250.000. Tidak marah, Pak. Ya, karena tawaran Bapak terlalu rendah, Pak. Biasanya 2 halaman ketik sedikitnya 2 juta, Pak. 2 juta. Ibu, mau nabung? Siluman, dia akan langsung menolak fakta-fakta itu, Pak. Atau pergi ke pengadilan untuk mendakwa Bapak. Jangan anak muda, tolong anak dia. Sepertinya kayak siluman, Pak. Ibu, mau nggak? Saudara-saudara, aku lemah saudara. Begini, Pak. Saya akan mencari tempat yang baik dan tenang untuk berunding. Saya akan mengembalikan kesadaran terlebih dahulu dan meletakkan kemarahannya. Setelah itu, saya akan kembali ke sini, Pak. Kalau memang begitu baiknya, silakan anak muda. Baik, Cepat minta berita itu darinya supaya saya dapat membakarnya. baik, Pak. Kalau begitu, kami permisi, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Tawarannya melebihi dari yang kita rencanakan itu. Saya terkejut dan ayam saya kumat. Untung tidak parah. Menggeledek, Bu. Siapa yang tidak takut dengan geledek? Ini rezeki nombok namanya. Kita cari tempat untuk berunding. Bentar, Bung. Lebih baik kita berunding di sini saja. Ikut saya masih gemetar ini. Tenanglah, Bung. Tarik nafas dulu agar cepat selesai kemarahan. Andai saja serangan air itu tidak datang, kita sudah menjadi orang kaya sekarang. Apakah tawarannya tidak terlalu besar?
Kalau kami tidak bergunjing, kalau kami tidak nyentrik, kalau kami tidak buat yang hebat, yang nekat, koran saudara yang akan kosong. Sedikitnya kehilangan garam, kami juga punya kebanggaan profesi, Bu. Saudara tidak perlu menghina. Maksud saudara apa? Om. Kenapa jadi begini? Om berdoakan sahabat karib. Kenapa harus bertengkar? Oke lah, kita sama-sama punya kelemahan, Bu. Dan biasanya kita bekerja sama. Mengapa kita tidak bekerja sama saja, Bu? Oke, mengapa kita tidak kerjasama? Bersatu kita teguh, kita saling membutuhkan. Nah, itu dong Om. Bagaimana kalau kita layakan kerjasama ini dengan minum bir? Hah? Minum bir rasa marjan? Ya, betul itu. Oke lah. Baik, kita berunding di sana, Bu. Kenapa, Mak? Mengapa meremut? Sakit perut lagi? Apa dunia yang sakit perut? Atau saya yang sudah gila di Maman? Kenapa tanya saya, Mak? Maman. Kalau bang ini bisa bicara mah, ya saya tanya aja sama bangkunya. Kenapa Mak tidak coba tanya ke rumah sakit gila? Ah, yang mati saya sudah gila. Bisa saja, Mak. Kalau Abang diperiksa oleh dokter di rumah sakit gila itu, kawan saya juga awalnya termenung-menung. Ketika dia diperiksa oleh dokter rumah sakit, lalu dia dioper ke rumah sakit gila. Taunya dia masuk penjara di sana. Tapi Mak tidak seburuk kawan saya itu sih. Walaupun saya gila, saya mah gak bakalan mau dibawa ke rumah sakit gila itu. Kenapa, Mak? Kira-kira kalau saya gila, saya mah mending jalan-jalan di kota aja. Asal buruk, jangan lihat tanda-tanda kegilaan pada diri saya. Memang orang yang mau gila itu ciri-cirinya seperti apa, Mak? Apa misalnya jangan melihat perubahan pada diri saya. Apa saya sekarang berbeda dengan saya kemarin? Rasanya tidak ada perubahan, Mak. Wah, kalau begitu jangan mat. Tapi kalau begitu saya teh cemas dan bingung. Rasanya saya bukan saya lagi. Kenapa, Mak? Ini jangan mat. Amat pernah nggak disebat sama orang? Pernah, Mak. Asli aja. Asli, Mak. Dulu, waktu saya di kampung, saya bermain sandiwara. Biar saya jadi raja di sana, Mak. Aduh, ya. Maksud saya jadi sebuah sungguhan ya. Di luar sandiwara. Wah, kamu ada taman Mak. Nah, tadi saya disembah oleh siapa tebak-tebak? Oleh Nah, usaha, Mak. Nyawa, Mak. Waduh, Hah? waduh, apa, man?
Ujang bisa ikutan gila. Ikutan gila. Ikutan gila pada siapa, Mak? Ya pada saat saya teh kan belum gila ya jangan. Menurut pembicaraan kita tadi sih, sebenarnya belum, Mak. Nah, berarti jangan boleh percaya Percaya apa? bahwa saya disembah oleh siapa? Oleh Juragan Johan Budiman. Wah, seperti apa, Mak, cerita sandiwaranya? Kenapa tanya cerita sandiwara segala? Maksud saya, Juragan Johan Budiman, ini Mamang sebagai apa? Sebagai menteri kepada rajanya, Kak? Ya aman, dengar ya aman. Ini teh bukan cerita sandiwara. Ini teh sungguhan. Tapi, kenapa Juragan Johan menyembah Mamang segala? Itu masalahnya jam. Tadi pagi, Juragan Johan teh berlutut sambil menangis. Bilang ke saya, ini katanya teh. Kalau adalah pelayanku yang paling setia. Kau sudah ikut aku sejak aku punya orang kecil. Jauh sebelum aku menjadi direktur beberapa perusahaan besar seperti sekarang. Sekarang, jangan kepala tanggung kesetiaanmu itu, Bangin. Carikanlah bukunya yang paling sakti. Bawalah dia ke sini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gitu jam. Oh, Nah, saya jawab. Aduh, Juragan, apunten pisan. Saya teh bukannya tidak setia, tapi tidak sanggup. Nah, setelah itu Juragan Johan teh langsung menyibah saya sampai 3 kali. Catat, ya mah, sampai 3 kali coba. catat. Saya tidak punya, Mak, buku catatannya. Lah, tapi saya teh disembah sama majikan saya sendiri. Apa itu tidak bikin pusing kepala orang? Pasal itu, Mak. Hah? Tidak untuk. Aslina. Ya, Juragan Johan Budiman teh cuma meminta tolong kepada Mak. Tolong. Iya, cuma minta tolong. Bener ya, cuma minta tolongnya Juragan teh. Dan saya tidak hilangan. Menurut pembicaraan kita tadi sih masih belum, Mak. Tapi soal dulu itu bagaimana, Mak? Itu dia masalahnya jam. Saya teh lebih baik jadi orang gila saja. Bebas buat maunya. Nanti tidak bakal disuruh hari pun. Emang orang hese itu, Mak, menurut dukun idiot? Ini teh kota luas jam. Bagaimana saya cari dukun di sini? Kalau dokter banyak, sini gerak. Sini. Tuh, lihat. 100 langkah dari sini. Kalau Ujang mau, Ujang bisa dapat 3 dokter gila. Dokter orang gila, Mak. Ya, dokter. Tapi dukun. Bagaimana caranya saya cari dukun? Dulu waktu saya di kampung, justru di kepala dukun itu berada, Mak. Sering aja. Asli, Mak. Saya dengar sih begitu. Tapi kan kota ini teh luas sekali ya teman. Bagaimana saya bisa cari seorang dukun di tengah-tengah berjuta orang dalam kota seluas ini? Kenapa Abang tidak coba pergi ke pasar? Jangan amat, jangan amat. Kan gak ada orang jual dukun di pasar.
Kalau dukuh banyak. Dan kalaupun ada orang jual dukun di pasar, berapa harganya? Saya gak bawa uang buat beli dukun. Emang saya emang tidak menyarankan emang buat beli dukun. Hah? Jadi kumaha Jang? Maksud saya, emang pergi ke pasar, lalu emang teriak di sana. Tidak iya, Mang. Di sini ada dukun sakti apa tidak? Yang tidak sakti tidak perlu menyahut. Itu, Mang. Nah, boleh juga ya. Tapi kalau tidak ada yang menyahut bagaimana? Kan pasar itu banyak, Mang. Atau Mang bisa pergi ke terminal misalnya. Bentar mau Medan, atau dulu di sana nasihat Jang. Saya teh harus pergi ke pasar sekarang juga supaya juragan tidak terlalu gelisah. Nah, sebelum masuk ke Jang, saya pamit duluan. Assalamualaikum. Tahu, Mang, dibayar? Nanti pay later. Barang. Sabuk. Wah, mau lihat. Di sini jualan rokok, bukan jualan sabuk. Si Mang ini benar-benar tidak ilmiah. Sini. Ada ganja? Aduh, ganja. G-A-N-J-A, ganja. Aduh, Om, tidak perlu teriak. Tidak buta. Tidak tuli. Ayo, cepat. Saya bukan Intel. Saya tidak jualan retail, Om. Ayo, cepat. Ganja. Aduh, kenapa sih Om tidak ganja segala? Kan minta. Saya kesini mau beli. Iya, maksud saya, kenapa Om bisa ganja segala? Itu kan berbahaya. Berbahaya. Saya sudah merusak yang lebih berbahaya daripada itu. Kosadon, megalodon, LSD, embutal, mandrak. Saya si pemadam kawakan, veteran candu. Biasa juga berubah polisi. Kalau kenal siapa pemadam kawakan, inilah dia. Sudah cepat, ganja. Sini tidak jualan ganja, Om. Itu kan barang terlarang. Apa sih? Kalau teriak-teriak. Sudahlah cepat ganja. Kenapa bisa ganja segala, Om? Itu kan terlarang. Saya ini frustasi. Jadi saya sedikit. Orang-orang tua munafik itu bikin saya frustasi. Kamu orang hebat ya? Masing-masing dulu. Hebat seperti Einstein pun masa depan tetap suram. Saya bisa jadi profesor, tapi saya frustasi. Terus ilustrasinya apa, Om? Kalau tulis redaksi itu kan kali mode. Oh, kalau mode itu pakaian ya, Om? Iyalah, memanglah terkadang pakaian itu seperti frustasi. Kalau kita nggak ikut, kita ketinggalan zaman. Kalau kita nggak frustasi-frustasian, kita nggak pentin-pentinan, kita nggak protes-protesan, kita ketinggalan zaman, ketinggalan mode. Seperti itu. Aduh, Om juga ikut prosetan? Hah? Protes. Protes? Ah, iya itu, Om. Memang
pun harus ilmiah. Kita harus tahu saat-saat psikologi masa. Kita harus peka terhadap saat-saat psikologis. Jika kita ingin turun ke jalan, tak perlu seperti koboi menumpas bandit. Jika masyarakat sudah bergerak dan target sudah tercapai, kita balik ke kampus. Back to campus as hero. Apa yang Victor? Om berbicara seperti koboi di film supaya saya tidak mengerti. Oh, Nah, ini kita sudah sampai, Pak. Ini rumah juragan Budiman. Oh, iya. Lanjut. Saya dulu. Oh iya, saya duluan, Pak. Nah, siap. Lanjut. Hena, maukah kau membantuku? Enggak. Baik, saya tidak perlu bantuan, tapi saya menawarkan supaya sama. Saya sudah memutuskan tanpa kompromi generasi tua membuat jembatan antar generasi gap itu sia-sia belaka. Make one, not love. Bend against your parents. Beli. Daripada permanen di sini, lebih baik lakukan sesuatu yang ada hasilnya. Apa? Kertas biru, kertas cerah, kertas merah. Bisnis. Kalau begitu, Bapak juga harus menjelaskan kepada saya aturan permainannya, rules of the games-nya. Oke. Nanti Bapak akan mengadakan pembicaraan dengan Tuan Johan Budiman. Nah, kira-kira setengah jam Bapak bicara dengan dia, anak-anak datang ke sana. Hanya itu. Lalu, siapa Bapak Tuan Johan Budiman itu? Tuan Johan Budiman, Panglima Kemerdekaan Angkatan 45. Tidaklah anak membagikan berita wawancara ini. Bagus Pak, bagus kalau begitu. Sekarang Pak, bukan soal bisnis melulu Pak, bukan soal taktik melulu. Sekarang soal prinsip. Bagus kalau seperti itu. Bapak Tuan Johan Budiman itu merupakan salah satu tokoh generasi tua yang harus saya lawan, yang harus saya turunkan dari tahtanya. Bagus Pak, bagus. Bersiap-siap. Nanti Bapak akan ngasih isyarat. Datang menegak. Bagus. Oke Pak. Selamat pagi Pak Johan. Apakah Bapak tahu pengalaman saya? Pengalaman saya yang pernah menghidupkan putri mati gila, puluhan orang lumpuh, 3 orang buta, dan pakai lagi orang yang mati Tuhan. Tua, itu terlalu besar-besarkan saya, Tua. Saya kira begitu. Pelayanmu, Tuan. Ya terlalu besarkan saya, Tuan. Tapi bukannya Bapak pernah hampir menghidupkan lagi orang yang mati? Kalau tidak ada yang bersih, Bapak sedang baca mantra. Tuan, kalau Tuan mau percaya silahkan, Tuan. Tidak pun tidak jadi apa, Tuan. Kebetulan, lewatlah. Tenang, Tuan, tenang. Kenapa? Begini Pak, lebih baik tidak
nih Bapak. Syaratnya harus yang saya kemukakan itu tuan. Kain putih barangkali 1 belum, ayam hitam 5 ekor, putih 5 ekor, dan karangan 1 pot besar. Bunga pun bukan bunga sungguhan, bunga. Nah, daunnya dari kertas warna hijau, biru juga boleh. Bunganya dari kertas merah sedikitnya 50 puntung, tidak termasuk yang bocor. Pak, maka tugas saya sudah selesai. Sebentar, Pak Johan belum mengambil keputusan. Baiklah Pak, saya menurut saran-saran dari Bapak. Dengan jaminan wartawan itu akan lumpuh dan tidak bisa terjadi perpindahan Pak. Tapi tuan, syaratnya harusnya saya terima saya juga di depan toko sobat di pasar Baru. Katakan kepada tukang beras itu bahwa tuan bersedia membayar. Itu hanya taktik untuk mengulur waktu sebelum mantra saya makan tuan. Terima kasih tuan. Ibu, Terima kasih juga Pak. hampir saja. Biasa. Hei, dukun palsu. Habis ngapain dari dukun Johan? Siapa lu? Berani lu? Dasar budak antum. Sembarangan lu, ha? Pak. Oh, Pak. Ya doang, Pak. tahu gak siapa? Hah? Lawan, Pak. Ya, Bu. Di sini tidak boleh main kasar. Komandan. Lurus. Kau dan kau tidak usah angkat-angkat. Terus dan mendekatlah ke sini. Terima kasih Pak. Pak Jenderal, Terima kasih, Pak Jenderal. Pak Jenderal. Terima kasih, Pak Jenderal. Bagus. Justru kalian harus menjadi saksi. Terangkan padaku. Mengapa orang-orang ini bikin onar di sini? Baik, Pak Jenderal. Ini Pak Johan Budiman. Dia pemilik toko besar di pasar. Barangkali Pak Jenderal juga pernah belanja di sana. Dan bagaimana mulainya? Pak Johan Budiman ini mau diminta uangnya Pak Jenderal sama wartawan dan om seniman itu besar lebih Pak Jenderal uangnya. Oh iya, kalau tidak salah, wartawan ini cuma mencari amplop. Mereka berdua itu tukang beras. Iya. Oh, Saya amat Pak Jenderal. baiklah, teruskan. Baik Pak Jenderal. Yang ini Pak Dukun dan itu mahasiswa. Dia tadi mau beli ganja Pak Jenderal. Dia sedang menghisap, sering protes dan pakai baju model frustasi. Begitu kalau tidak salah. Oh iya, Pak Dukun ini tadinya mau menolong Pak Johan dengan meminta upah 5 ekor ayam dan 1 kain papan
dukun bilang ke saya bahwa dia hampir saja berhasil menghidupkan orang mati kalau saja tidak ada yang bersin waktu dia baca mantra. Ih, Pak Jenderal ini mau tahu kenapa orang-orang di sini pada berkelahi, Bang? Kalau itu mah saya kurang tahu, Jang. Benar Pak Jenderal, benar sekali. Dia itu dukun palsu, dia penipu. Saya beri taruhan Pak Jenderal. Pak Johan itu menjadi korban, Pak Jenderal, dan saya mau menyelamatkan orang yang kemarin itu. Tuhan Johan Poliman itu pendusta. Dia mau mencemarkan nama pahlawan Bang. Iya. Kalian semua orang jahat. Ayo menuntut. Rutun, ayo menuntut. Kalian mau ikut menuntut? Awas. Menuntut. Kamu. Ayo mengaku. Pukul. Ngaku. Ngaku. Baiklah, Pak Jenderal, saya mengaku. Ngaku apa? Saya bukan penjual, bukan veteran. Apa lagi? Pukul. Ngaku lagi. Ayo ngaku. Ayo. Saya bukan penjual. Saya dulu masih kota dan bekerja sama dengan Belanda. Waktu kawan-kawan saya berdunia. Kamu kerja sama dengan Belanda. Kamu anjing nikah ya? Hah? Pukul. Anjing hijab banget. Namun memang hukum saya. Saya digigit di paha dan di dada, digigit anjing pendewanku. Kamu bukan patriot. Kamu tidak setia pada revolusi. Sayur. Kepala di dada Pak Di tanah. Sekarang kamu. Ayo mengaku. Kamu memeras. Saya mengaku Pak Jenderal. Saya mau memeras Tuan Johan, tapi belum Pak Jenderal. Ayo apa lagi? Pukul. Nyeri Pak, nyeri. Saya juga menulis cerita-cerita porno Pak Jenderal. Kamu cabul ha? Cabul. Saya juga mengasuh majalah gunjing Pak Jenderal. Astagfirullah. Tidak ada bahan tulisan. Saya suka menulis anak saya Pak Jenderal. Asalkan majalah saya penuh. Apa lagi? Pukul. Apa lagi? Kalau saya pergi keluar kota, saya suka minta uang kepada pejabat di sana Pak Jenderal dengan alasan kehabisan ongkos jalan. Dan saya berjanji kepada mereka semua Pak Jenderal, saya akan menceritakan hal-hal yang baik tentang daerah mereka Pak Jenderal. Kadang juga saya tulis, kadang juga tidak Pak Jenderal. Saya pernah mengatakan, saya lebih takut oleh satu pena pengarang daripada si buku cuma kenapa. Tentu, pena orang semacam kamu. Sojo.
sudah menghisap Pak, tapi yang lainnya bergerak belum kok Pak. Kalau tadi saya bilang ke penjual kopi itu saya pemadam kawakan itu bergaya saja Pak, maklum masih muda Pak. Ayo apa lagi? Pukul! Iya Pak, maksudnya Pak. Iya. Kalau soal protes-protesan itu saya cuma ikut-ikutan saja kok Pak. Soalnya kata teman-teman saya kalau nggak protes-protesan nggak keren Pak. Sudah Pak. Seharusnya kamu kuliah, tidak bolos keluyuran. Ajar itu protes, protes terhadap kebodohan. Aduh, Sujud! Inting rupanya lagi. Ngaku! Ya Tuhan, mengapa ayatku tidak kumat? Pukul! Seperti mahasiswa itu, Pak Jenderal. Apa? Saya juga cuma ikut-ikutan, Pak Jenderal. Orang lain mengadakan pementasan aneh dan edan-edanan. Saya juga cuma ikutan, Pak Jenderal. Orang lain meneriakan kata kotor-kotor di pentas, saya juga ikutan, Pak Jenderal. Saya juga menggunakan slogan-slogan. Dulu kesenian saya namakan kesenian teroris dan semuanya seni sama dengan kentut Pak Jenderal. Saya ganti seni langit lapis ke-7 dan diproklamasikan lalu pentas zaman ini Pak Jenderal. Cuma itu saja? Cuma kentut saja? Hah? Saya juga ikut bukan caci maki Pak Jenderal, tapi tidak dari dalam hati, cuma nimpang pengen saja. Sujud! Cium pertiwi yang telah lama kalian injak-injak. Ciptakan karya seni itu adalah protes. Protes terhadap kesalahan, kekacauan, dan ketamakan. Anda yang pedestrian masih berkuasa, kepala kalian ini dah lama berada dalam keranjang. Saya bukanlah jenderal semacam itu. Saya bukan jenderal yang hanya menciptakan strategi yang membuat reaksi-reaksi Eropa tidak berdaya. Tiada juga pencipta hukum. Sampai sekarang Eropa masih berpedoman pada hukum-hukum yang dasar-dasarnya saya letakkan. Saya akan menghukum kalian semua, tapi tidak dengan hukuman yang sewenang-wenangnya, melainkan hukuman dari seorang jenderal negarawan. Jenderal negarawan. Jenderal negarawan. Jenderal negarawan. Laporan! Kendaraan sudah siap. Waktu minum teh telah tiba. Putri Josephine
Jenderal. Ya kan, mencuri dari rumah ibu itu. Heran, kenapa mengambil pakaian itu dan persis seperti jenderal? Gila kau ini. Dia selalu menghayal sebagai seorang jenderal. Jenderal tidak tanggung pula. Napoleon Bonaparte. Coba bayangkan. Bayangkan, bagaimana saudara-saudara bisa terkecoh? Hah? Terkecoh? Hansip. Tadi saya kesiangan karena malam lagi bikin pasir terus. Terus tiba-tiba dia datang berteriak, bangun, disertir, ayo patroli. Mana masih setengah tidur lagi. Aduh. Ampun.
Amelia, Kemilau, Dena. Setting panggung, Halimah, Hani Nur Fitriani, Ayu Naya, Ayu Mutamimah, Emriti Nur Santi. Media dan dokumentasi, Ahmad Alfian Nurjami, Adinda Maharani, Fendi Ramadhani, Humas, Irma Eliana, Minha Sutrias, Tiketing, Adinda Siva, Ita Saptia, Hilman Maulana, Penata lampu, Ahmad Alfian Nurjami, Penata musik, Hani Apriliani, Sekretaris, Adinda Aulia, Bendahara, Aupa Aulia Rahman, Stage Manager, Bulkis Mahapsa, Pimpinan Produksi, Cindy, dan sutradara kita, Azril Alfarisi Terjaman. Didi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh apresiator yang telah hadir dan menyaksikan pementasan dari kelas kami dengan judul Band Gotun. Itulah persembahan dari kami yang sudah kami upayakan untuk membuat seluruh apresiator di sini terkesan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah drama ini, Pak Ahmad dan juga Pak Reza yang senantiasa membimbing dan juga mendampingi kami. Juga kepada Ibu Kaprodi yang senantiasa ada untuk kami dan seluruh tim yang sudah bahu-membahu bekerja sama untuk menyukseskan pementasan ini. Terima kasih banyak.